Oke, langsung kita mulai aja. Udah siap, Asyam? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. mm-mm. Sekarang kita mau belajar mengenai string. Jadi di hari kerja ketiga ini, Asyam bersama junior developer lainnya akan belajar mengenai string. String itu apa sih? Coba jelasin. Hmm, Kemarin kan sempat kita singgung dikit-dikit tuh. String itu apa? Menurut Asyam itu seperti apa? tulisan. Yes, nice, betul. Tulisan. Tulisan bisa macam-macam ya. Bisa karakter, bisa huruf, bisa spesial karakter. Contohnya kayak spasi, tanda seru, tanda bintang, dan seterusnya. Atau huruf. Nah, itu masuk ke dalam string. Nah, sekarang kita mau pelajari lebih lanjut lagi mengenai string. Nah, di hari kerja kita ini, Asyam, kita punya proyek baru nih. Kalau kemarin kita proyeknya masih menghitung travel travel ini ya, travel aplikasi ya, aplikasi travel ya. Jadi sekarang kita mau buat aplikasi feedback ceritanya di sini. Aplikasi feedback itu semacam ulasan itu, Asyam. Kalau Asyam pernah ke online shop itu kan Asyam pernah melihat ada review barang bagus loh. Kemudian barangnya kualitasnya mantap, bahannya keren. Nah, itu ada review atau ulasan. Nah, ini kita mau coba buat proyek seperti itu ceritanya nih di pro tim kita kali ini. Nah, tugas Asyam selaku developer junior ya, yang akan mengembangkan aplikasi ulasan ini akan memisahkan string-string yang ada di sini. Nah, ini contohnya ulasannya nih Asyam. Baru-baru ini keluarga kami tinggal di fasilitas rekreasi bunga matahari dan seterusnya. Ini semuanya kan tulisan semua ya, teks semua. Nah, ini nanti kita akan ulas, kita akan bedah satu-satu, mana aja sih yang mau diambil oleh proyek, oleh manajer kita. Nah, jadi Asyam nanti tugasnya untuk mengekstrak atau parsing, kalau yang kemarin tuh ya, dalam penggunaan modulo dan dividing. Nah, ini parsingnya menggunakan string sekarang. Nah, tugasnya itu seperti ini, Asyam. Ada 4 bagian secara garis besar. Jadi manajer mau komen banyak itu dapat diskon yang banyak. Yang kedua, tulisan yang ada Jim itu diambil, jangan sampai hilang. Nah, jadi disimpan ke dalam database. Kemudian kalau kokinya pengen yang kalau ada tulisan menu-menu, ini ada menu musim panas. Nanti yang ada di sini ada tulisan menu musim panas, nih diambil apa nih? Berarti kalimatnya dari sini. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang terakhir, manajer menghargai komentar yang ada kata-kata nyaman. Kita nyari nih di seluruh string ini ada nggak kata-kata nyaman. Nah, kira-kira tugasnya 4 itu yang mau kita bedah, kita buat latihan di hari kerja yang kedua ini. Sorry, yang ketiga. Udah. Kok balik lagi yang kedua ya? Nah, ini contoh proyeknya. Tadi kita akan menawarkan diskon yang besar kalau komennya banyak, panjang. Nah, ini. Nanti kita akan ekstrak stringnya. Kita tahu panjang dari karakternya, berarti kan semakin panjang kalimatnya maka semakin banyak karakternya. Kemudian nyari bagian gim, pakai find nanti. Jadi dipotong atau kita menggunakan array. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini spill dulu nih. Kemudian ketiga, tertarik dengan sebutan musim panas. Nah, cari kata-kata paella nih misalnya. Nah, itu nanti kita pakai find. Sama seperti yang ketiga juga, yang nyaman. Nah, jadi ada tiga ya secara umum. Kita cari dengan menggunakan find. Kita ambil ekstrak bagian menggunakan array. Dan kita hitung panjang karakternya. Nah, sekarang sedikit mengingatkan nih ke Asyam juga. Ada tipe data kemarin kan di awal dibagi dua. Tipe data secara umum ada dua, numerik dan string. Karakter. Numerik ada bilangan bulat dan pecahan, dan string itu bentuknya tulisan dan karakter sebagainya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai yang tipe data stringnya. Ingat, input itu adalah masukan berupa string tipe datanya, bukan tipe data integer atau sebagainya ya. Jadi string.
Oke, selanjutnya kita coba langsung ke bagian konfirmasi klasifikasi dulu. Nah, ini Mister mau tahu secara umum di bagian kedua kemarin Asyam sudah memahami belum ya? Jadi Mister mau tanya dulu yang pertama, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah ada blok yang bisa menyimpan data. Ya, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan selain menyimpan data? Variabel, Spasi, terus karakter dan angka. Oke, isi datanya ya. Terus kemudian kalau mau buat variabel, contohnya buat contoh Asyam. Satu aja. Terserah nama variabelnya apa. Misalnya, Mm-mm. carry. Mm-mm. Isi datanya apa? Carry. Oke, berarti nama variabelnya apa berarti? Kalau isi datanya cherry, nama variabelnya Carry on. carry on. Oke, ya. Oh, ini Asyam butuh nama variabel apa apa nilai dari variabelnya dulu deh? Variabel. Nama variabel. Oke, carry on itu sebagai nama variabel. Isinya apa? Kasih contoh, terserah. Asyam seperti apa? Contohnya. Ada variabel. 100. Oke, 100. 100 itu merupakan tipe data. Angka. Oke, nice. Atau numerik ya. Nah, betul tuh kata Asyam ya. Tadi yang disampaikan Asyam. Jadi merupakan elemen data yang memiliki nama sendiri dan dipastikan adalah unik. Nah, ini tambahan dari Mister ya. Jangan nanti nama variabelnya sama. Kalau sama, dia akan menimpa dalam bahasa teknis komputasinya apa? Write on. Right on, oke boleh. Override ya. On juga boleh, override juga boleh. Jadi kalau tipe datanya sama, variabelnya sama, dia akan override variabel sebelumnya. Ya, ingat ya berarti kalau variabel harus unik kalau ingin membentuk variabel baru. Kemudian cara ngubah nama variabel, ngubah nilai variabelnya gimana? Kayak operator apa? Integer. Itu tipe datanya. Operator yang digunakan ada bintang, ada slash, ada sambungan, atau ada tanda minus. Yang mana? Pakai operator apa? Sama dengan Sama dengan nice. Itu operator assignment ya. Nah, jadi seperti ini. Variabelnya sama, kemudian kita override dengan operator assignment sama dengan. Jadi jamnya nanti akan berubah dari 6 ke 7,5. Oke, nice. Kemudian kalau di sini ada beberapa nama variabel, menurut Sam yang bagus digunakan sebagai nama variabel yang mana? Ini ada variabel namanya a, username, enkripsi, www, dan seterusnya. Menurut Asam yang bagus yang mana? apa aja nama variabelnya? Kak, ini ada beberapa nama variabel. Menurut Asam yang cocok dan baik digunakan untuk nama variabel itu yang mana? Asam pilih salah satu aja deh, salah dua deh biar ini. Kan banyak nih pilihannya. Yang mana menurut Asyam? Tapi mau lihat nama-namanya dari mana? Oh enggak, ini namanya yang ada di slide Mister. Asyam terlihat slide Mister? Ini kan ada nama Terlihat. variabel A. Nah, ini ada nama variabel username. Ini ada nama Ya variabel kelihatan tapi encrypts. kayak gituan. Kenapa? Tapi di belakangnya nggak kelihatan. Oh iya, Depannya kelihatan. nanti di belakangnya. Sekarang depannya dulu. Gimana? Kalau Asyam akan membuat nama variabel, kira-kira menurut Asyam yang baik yang mana? Pakai pakai yang variabel apa nih? Apakah A, apakah username atau yang lainnya? Yang lainnya. Yang lainnya. Oke, ini Mister buka aja ya. Ini penjelasannya deh. Jadi gini Asya maksudnya. Saat kita memilih variabel atau nama variabel, usahakan nama variabelnya jangan susah disebutkan. Contohnya kayak gini. Enkripsi, susah
menyebutkannya. Kita butuh butuh apa usaha itu kayak effortnya lebih tinggi daripada kita kasih tulisan sandi. Nah, kalau sandi kan gampang tuh. Sebenarnya pesan nama variabel itu opsional. Kita mau pakai tulisan apapun boleh. Tapi usahakan yang pertama tadi jangan susah menyebutnya. Kemudian yang kedua gampang untuk dimengerti. Contohnya kayak ini, judul buku. Kan tahu kan kalau judul buku berarti ya buku itu ada judulnya, oh itu yang kita ganti sebagai nama variabel. Tapi kalau cuman A, apa itu A kan gitu kan, bingung kita. Atau PR, PR itu apa gitu kan, perlu dijelaskan. Dan yang ketiga, jangan namanya terlalu panjang. Contohnya seperti ini, total banyak siswa. Sebenarnya cara program itu tidak ada masalah. Tapi developer kita, teman developer kita, ngetiknya akan semakin panjang. Meskipun ada autocomplete di dalam programnya. Tapi nggak semua IDE, IDE itu adalah environment untuk penulisan code. Itu IDE namanya. IDE. Tulisannya seperti itu. Nah, itu nggak semuanya autocomplete. Kadang ada autocomplete. Jadi tulisan yang terlalu panjang, susah dibaca, dan tidak ada maksudnya, itu akan membuat memahami code-nya itu lebih sulit daripada yang maksudnya sudah jelas. Contohnya kayak judul buku. Username itu adalah nama akun kita. Nah, kan udah jelas kan? Nggak perlu kita menjelaskan secara detail kepada programmer atau kasih komen di dalamnya. Nah, itu maksudnya ya, Sam ya. Jadi kalau mau milih nama variabel, usahakan yang gampang, yang enak baca dan enak dipahami. Nah, kira-kira seperti itu. Paham, Asyam, maksudnya? Paham. Oke, nice. Nah, sekarang data tipe. Data tipe tadi udah kita bahas tuh, sempat kita bahas. Apa aja data tipenya yang udah Asyam pelajari? Integer, Mm-mm, input, mm-mm. sama print. Apa? String? Print. Oh, print. Nah, oke. Itu jawabannya Asyam? Apa? Ada lagi? Ada mau ditambah nggak? Itu aja. Itu aja, oke. Integer betul sebagai data type. Tapi print dan input itu merupakan function. Jadi, kalau data tipe itu atau tipe data yang tadi, selain integer, integer itu kan angka. Apa selain angka yang udah Asyam pelajari? Tipe datanya? Karakter. Karakter. Good job. Jadi ada string ya, karakter atau string. Contohnya seperti ini, string. Ini kita merefresh ya. Jadi selalu ada tanda petik, itu string. Tapi kalau angka, nggak ada tanda petiknya. Oke? Good job. Nah, Okay. sekarang fungsinya. Nah, tadi udah disebutkan sama Asyam. Udah ada fungsi print dan input ya. Nah, sekarang kalau yang memasukkan melalui keyboard, berarti fungsi yang mana? Print, Maksudnya, tadi kan ada menyebutkan, ada fungsi print dan fungsi input. Nah, fungsi yang digunakan untuk kita masukkan tulisan, memasukkan angka ke dalam program, itu kita pakai fungsi apa? input. Input. Good job. Oke, nice. Kemudian, fungsi mana yang digunakan untuk berpindah dari satu data tipe ke data tipe lain? Maksudnya, mengconvert data. Seperti kemarin, dari string ke angka gitu misalnya. Apa? Menggunakan apa? Fungsi Integer. integer. Oke. Itu kalau string ke apa? Dari string ke angka ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi input tadi berbentuk string tipe datanya, kemudian dikonsi atau dikonvert dari string ke integer. Nulisnya int ya, ininya ya, secara fungsinya ya, misalnya kodenya ya, bukan integer. Oke, betul, Mister paham maksudnya integer, tapi ingat untuk penulisan itu bukan ditulis integer, tapi int. Oke, oke, good job. Ah, good. Sekarang review kemarin udah oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam variable string itu sendiri. Nah, tadi kan kita mau menemukan panjang. Nah, panjang itu kita menggunakan fungsi len. Ini. Jadi kalau kita mau melihat panjang suatu tulisan seperti ini, tempat yang fastis, itu kita gunakan fungsi len. Nah, misalnya
tempat fantastis ini dimasukkan ke dalam variabel kan. Berarti len masukkan ke dalam nama variabelnya. Oke, selanjutnya Asyam lagi nyoba ngetik kah? Oh, oke. Nah, ini contohnya. Kalau kita menggunakan variabel len, kita akan mendapatkan panjang dari karakternya. Ini masukannya Variabel apa? variabel len. Variabel masukan dengan menggunakan fungsi len, penulisannya seperti ini. Kalau ada variabel masukan namanya tempat yang fantastis, kita mau lihat panjang karakternya menggunakan function len. Oke? Len dalam kurung masukan. Nanti akan di print panjangnya itu berapa panjang karakternya. Contohnya kayak gini. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan variabel array. Ini dia. Nah, tanda fungsiku ini menggunakan variabelnya itu berjenis array artinya. Dan kita akses indeksnya. Yang kayak gini. Kenapa? Yang kayak gini. Yang kayak mana? Iya, betul. Yang ada di sini. Ini ada tulisan kan di atas. Nah, masing-masing masing-masing huruf di sini itu diwakili oleh urutan ke di bawahnya. Ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya. Atau hanya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi kalau Mister tanya nih, kalau kita mau nyari yang huruf P yang ada di sini, itu indeks berapa? Nggak tahu. Ini di bawahnya, indeks kelima. Jadi intinya kita urutkan tuh dari 0, kita tulis di bawahnya, sampai terakhir titik. Nah, jadi kalau Mister tanya, P ini ada di indeks berapa? Indeks kelima. K ini ada di indeks berapa? Indeks ke 0. Gitu ya, paham? Kok 0? Iya, 0. Kan angkanya 0 kan? Dimulainya dari angka 0. Kalau Python, kita mau mengakses array, itu indeksnya dimulai dari angka 0. Hampir seluruh pemrograman itu indeks dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Oke? Paham ya? Itu diingat-ingat tuh. Karena itu basic dalam penghitungan indeks dalam suatu array. Oke? Paham, Asyam? Nah, sekarang Mister buat ngetes pemahaman Asyam, Mister tanya lagi nih. Yang B, ini indeks keberapa? Yang B. Ya, yang ini, yang Mister linkerin ini, yang Mister gerak-gerakin pakai kursor. Ini huruf B kan? B yang ada di sini ini indeks apa? Ya kelihatan. Mana? Nggak kelihatan. Astagfirullah. Sebentar. Mister belum screen. Cache ya. Sebentar. Sekarang udah terlihat belum? Udah. Oke, ya udah. Sekarang yang B, ini indeks keberapa? Masuk ke Indeks 11. yes, nice. Satu lagi. R indeks keberapa? 18. Oke, good job. Jadi kayak gitu ya. Kita cukup mengurutkan, kemudian kita cari nomor keberapa, itulah indeksnya. Oke? Nah, tadi Mister mau ngingetin lagi yang tugas pertama tadi, yang panjang. Nah, bentuknya seperti ini. Asyam, len. Terus nama yang akan kita cari panjangnya. Ini, contohnya seperti ini. Ketika ada variabel masukan, len dari variabel masukan berapa? Berarti ini dihitung satu-satu sama program nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 nanti dia akan mencetak. Ini salah nih, 18. Karakter spasi itu juga dihitung sebagai panjang dari suatu tulisan. Oke? Sama seperti ini. Lihat, tuh. Dia ada spasinya di sini. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah ini tadi contohnya yang tadi Mister sampaikan. Yang kedua tadi, kalau kita ingin mengakses huruf K, berarti kita masukkan indeks ke 0 di sini.
masukkan di kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ya, kurung siku, tulis angka 0, nanti akan muncul K. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan operasi NOR yang titik 2. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada tulisan seperti ini, kita akan mengambil seluruh deretan dari indeks ke 0 sampai ke 19. Nah, tapi nanti yang akan diambil si komputer, meskipun tulisannya seperti ini, dari 0 sampai 18. Ya. Jadi kalau kita mau ngambil di bagian terakhir, tambahkan 1. Itu basic di dalam interpreter di Python. Jadi kalau kita mau ngambil kami pergi berlibur, titiknya nggak usah diambil. Berarti 0 sampai 19. Karena titik ada di indeks ke 19. Oke ya? Jadi ini hanya mengurutkan dari 0 sampai ke yang terakhir. Dan yang terakhir adalah find. Nah, ini find ini mencari kata paella. Nah, nanti akan mengembalikan nilai dari huruf pertama dari kata paella. Di sini, 14. Kalau ketemu kata-kata paellanya, ini ya kebetulan ada di sini, kita menyukai paella. Ini ketemu nih paella. Harus persis ya tulisannya kalau find ini. Dia artinya apa? Kalau persis case sensitif di dalam teknik pemrograman. Nah, itu harus persis tulisannya. Jadi kalau ketemu dia akan mengembalikan indeks pertama dari huruf yang mengandung kata paella. Oke? Nah, Oke. jadi ini masih teori dulu nih. Nah, bisa coba praktek aja yuk sekarang. Nah, sekarang kita praktek. Coba buka course-nya. Oke. Share screen ya, Asyamnya. Biar Mister bisa Jangan lihat. konsep. Yang lesson 3 ya, course-nya. Di bagian lesson 3, M1 P3 string. Oke, good. Buka yang pertama. Yang kelima berarti ya. Kalau yang pertama balik ke lesson 1 lagi. Nah, ini teori dulu nih. Pernyataan yang benar tentang string. Yang pertama, mulai dari 1 urutannya. Oke, betul. Salah. Salah. Yang kedua. Oke, ketiga. Oke. Yes, betul. Oke, good job. Nice. Oke, selanjutnya. Ini kita coba latihan ngetik lagi. Next. Oke. B-nya besar. Kurang huruf apa itu? Bitang. Kurang huruf apa tuh? Ada yang kurang tuh. Bitang. Yes.
Oke. Oke, nice. 30 lagi. Oke. Wow, meningkat pas 145. Oke, good job. Ya, selanjutnya, Syam. Nah, sekarang kita coba ke codingannya tadi. Nah, apa ini instruksinya? Dia harus mencetak panjang karakter. Berarti menggunakan fungsi oh, kita mau menghitung karakter yang diinput Asyam. Kalau itu hardcode namanya langsung di 11 karakter. Asyam langsung ini ya, lihat di bagian hasilnya ya. Jadi maksud di soal ini adalah menghitung panjang karakternya. Coba deh. Hmm, nggak berhasil kan? Kenapa? Coba di scroll ke bawah, ada nggak penjelasannya di situ? Ada tipsnya nggak? Nah, oke. Nggak ada. Itu nggak ada. Itu maksudnya adalah menghitung karakter yang diinput oleh si user. Tadi untuk menghitung panjang karakter pakai fungsi apa? Masih Fungsi len.
Nih, ntar Mister share screen lagi ya. Bukan. Mana? Len. Nah, betul. Oke, masih ingat berarti ya. Terus dalam kurung nama variabelnya. Dalam kurung masukan. Nama variabelnya adalah masukan. Yes. Oke, coba. Luar biasa. Tanda serunya jangan lupa. Oke, good. Nah, next. Jadi ingat ya, kalau kita mau menggunakan atau menghitung panjang karakter, gunakanlah fungsi len. Next. Kita coba dua lagi. Nah, sekarang akses yang akan dimunculkan angka 2, 7, dan 9 menggunakan array. Nah, itu ada tipsnya. Kalau lupa, di bawah ada tulisannya. Ingat, berarti itu kalau ada simbol seperti itu. Oke. Ini iya aku lagi berusaha ngitung ini seberapa angkanya. Oke. Jadi Mister Lukman, jadi kalau misalnya kita menghitung ada bangunan satu masukkan, itu kan tanda sikunya belum itu apa namanya? Belum ada isiannya. Belum ada isiannya. Ya, nanti. Nah itu itu menggunakan itu enggak? Yang apa tuh namanya? Oh ya itu. Ini di contohnya tuh, di tipsnya. Bisa dilihat tuh Asyam. Jadi kita memasukkan Enggak, indeks. kan ada nanya. Karakter itu termasuk angka 0 atau enggak? Karakter. Karakter itu masuk ke dalam Angka apa tadi 0. Asyam? Mulai karakternya itu indeksnya dimulai dari angka 0. Jadi ngitungnya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu maksud Asyam? Enggak, Asam bilang maksud Asam itu apakah misalnya ada tanda petik. Apakah tanda petik itu akan menjadi angka 0-nya, angka 1, gitu. Ya, enggak. Langsung tulisan di dalam tanda petiknya yang Asyam hitung. Jadi mulai dari huruf B. Nah, masukkan angka berapa itu di situ? Angka 9. Yes, betul. Ya, terus? Kalau koma dihitungkan karena itu di dalam tanda petiknya. Ya, betul. Koma, spasi tetap dihitung ya, Syam. Itu adalah spesial karakter namanya. Coba. Oke. Kalau angka 7 itu ada 12, berarti komanya 13. Lepas 14, 7. Berarti itu angka 18. Coba dihitung.
Spasi itu dihitung ya. Koma itu dihitung, spasi juga dihitung. 12. Oh, lupa. Kalau angka 7 itu angka 12, berarti koma 13, spasi 14, D 15, 16. Wah, mantap. Yos. Oke, good job. Satu lagi, habis itu kita coba materi selanjutnya. Nah, ini Sabar. bagaimana ini? Pandang laut. Kalau Asyam Oke. sedikit ini bisa lihat di Kayaknya tipsnya. Asam tahu deh harus ngetik apa. Iya, oke, good. Nice. Sekarang Tapi dihitung. Asam butuh waktu. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi harusnya Bener tuh, coba. Hah? Kalau 15 itu Asyam memasukkan C-nya juga. Ingat kita kalau di dalam soal ini harus sama persis. Coba dihitung. Nah, oke, good. Oke, kita masuk ke materi ya, Asyam ya. Kita lanjutkan dulu materinya, nanti kita balik lagi ke tugas kita, ke course-nya. Oke, sekarang Mister mau share screen lagi. Udah mau share screen, Mister? Sekarang, sebentar lagi loading. Nah, sekarang udah muncul? sudah. Sudah ya? Oke. Tadi kita udah belajar mengenai string. Nah, tadi kan Mister menyatakan bahwa ada yang namanya find harus sama persis, ya kan, bentuk tulisannya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada huruf besar, ini ada huruf kecil, huruf besar, dan seterusnya. Nah, kalau mau kita menggunakan fungsi find, kita akan menggunakan fungsi lower terlebih dahulu untuk menyamaratakan hurufnya. Contohnya jadi seperti ini, Asyam. Dari N besar ada, jadi semuanya huruf kecil semua. Nah, jadi nanti waktu kita melakukan search atau find, find sebuah kata, itu nilainya betul-betul sama. Ada N-nya kecil, ya N-nya kecil. Makanya nanti pada saat kita find sesuatu, kita menggunakan nilai find-nya itu nih, huruf kecil. Nyaman. Jadi nggak menggunakan huruf besar sama seperti ini, nggak. Kita pakai huruf kecilnya. Oke ya? Itu nanti Oke. yang lowernya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam interpreternya. Nah, ini interpreter kemarin sudah sempat kita singgung. Yang Ini dimaksud apaan? apa tuh? Di Apa? 49. Yang 49. Ini yang tadi, yang bunga matahari, yang Asyam kerjakan di platformnya. Yang di course ini. Yang tadi di Asyam masukkan ada ngetik, kemudian benerin, ambil ekstrak huruf dan sebagainya. Nah, itu tadi yang ditugas bunga matahari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interpreter Python. Di interpreter Python, itu kemarin sudah kita sempat bahas, itu merupakan pelaku atau eksekutor. Bisa jadi interpreter, bisa jadi komputer itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat nih programnya. Contoh program untuk yang diinterpretasikan oleh Python. Jadi kalau secara program, ini nggak ada yang salah. Kita coba lihat ke bawah ya. Nah, secara program berjalan sama. Tapi
kenapa kok hasilnya jadi 34 ketika dimasukkan angka 3 dan 4? Padahal ini rumusnya gimana nih? Poin 1 tambah poin 2. Harusnya berapa? 7. 7 ya. Ini 34. Kenapa? Nah, itu karena Gak ada sama dengannya. mana sama dengannya? Ini kan sama dengannya ada. Nih, Oh sama ya. dengan. Udah ada. Hai, ini betul Bukan. sebenarnya. Kenapa? Bukan loh, sama dengannya kan habis poinnya nomor 2. Habis poinnya. Ini kan sama nih poin 2 juga sama. Ini poin 2 ini sama dengannya juga. Ini kalau menurut Asyam apa yang kenapa kok bisa jadinya 34 bukan 7? Karena Udah tidak ada sama dengannya setelah poin 2. hmm, enggak, bukan itu. Bukan karena sama dengan. Sama dengan sudah betul. Setelah poin 2 kalau ada sama dengannya, ini malah jadi salah. Kalau yang ada di sini ya. Tapi kalau di sini udah benar. Ini karena input itu adalah tipe datanya string. Tadi tuh konsep di awal. Diingat-ingat. Jadi kalau string ditambah string, dia akan disusun aja. 3 sama 4. Jadilah angka 34. Gitu. Makanya ini menjadi aneh. Itulah kalau kita menggunakan operasi aritmatik dengan string. Dia akan dijejer aja 3 sama 4. Dijejer, bukan di total. Berarti kalau mau kita total harus dikonversi. Ya kan? Ingat cara konversinya? Pakai apa? Pakai integer. Integer. Good. Nah, jadi nanti penulisnya harus konversi dulu angka atau variabel poin satunya ke dalam integer. Jadi pin 1 sama dengan integer poin 1. Kemudian yang poin 2 juga sama. Poin 2 integer poin 2. Jadi nanti bentuknya akan 7 di sini. Nah, itu yang bikin aneh nih di sini. Jadi harus teliti ya kita ya, peruntukannya untuk apa? Apakah untuk menggabungkan string atau menghitung aritmatika. Nah, ini keterangannya. Kemudian, Mister mau ini terangkan terkait dengan sedikit aja apa yang dilakukan oleh komputer. Komputer itu mengubah seluruh perintah code kita itu ke dalam angka 1 dan 0 atau namanya bilangan biner. Jadi nanti akan diinterpret oleh komputer, akan diolah oleh komputer dengan menggunakan si interpreter itu jadi angka 1 dan 0. Gambarannya kayak gitu. Nah, ini kode-kode kita nih. Gambar gear ini adalah kode kita misalnya. Nanti diolah semuanya ke dalam angka 000, 111 dan seterusnya. Baru nanti akan muncul ke dalam layar kita. Nah, itu sedikit cara mengolah komputer peman Syam supaya mengerti bahwa interpreter ini sebenarnya akan mengubah kode kita menjadi angka bilangan biner yang dibutuhkan oleh komputer. Gambarannya seperti ini. Nah, urutannya kita menulis dalam bahasa pemrograman Python, kemudian kita jalankan interpreter dan diterjemahkan ke dalam sinyal 1 dan 0. Akhirnya akan muncul di layar. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi interpreter itu tugasnya di sini nanti. Akan menjalankan perintahnya ke dalam 1 dan 0 supaya dipahami oleh si komputer. Nah, ini contohnya tadi. Jadi tulisan-tulisan ini nanti, semuanya variabel-variabelnya nanti ini akan dikonversi oleh interpreter ke dalam 1 dan 0. Nah, yang dilihat kita itu cuma seperti ini. Tapi yang dilakukan oleh si komputer akan menggabungkan, karena ini string, menggabungkan poin 1 dan poin 2. Kalau contoh tadi, misalnya kita masukkan angka 3, maka 3 digabungkan dengan poin keduanya berapa? 4 sama 4. Jadinya 34. Nah, jadi hati-hati. Error nggak akan terjadi. Tapi itu merupakan hasil yang kurang tepat. Nah, sehingga sebagai junior developer nih, si Asyam harus hati-hati di situ, teliti. Yang akan diberikan oleh program itu apa? Apakah integer atau numerik, atau dia mau berbentuk tulisan. Jadi digabungkan saja. Nah, itu ya. Nah, ini kalau yang poinnya angka akan dijumlahkan. 4 tambah 5, 9. Bukan 45. Karena ini udah bentuk integer. Kalau yang di input itu adalah tipenya string. Oke ya.
Ini di Asyam udah kita koreksi bareng-bareng. Berarti kalau pingin dapatnya 7 tadi kan, berarti harus diapain? Dikonversi dulu poin 1 ke dalam integer. Nah, seperti ini putrinya. Masih ingat ya yang di dasar yang kedua, lesson yang kedua? Ya, integer, nama variabel ya, untuk konversinya ya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk mengubah dari integer ke dalam string. Perintahnya str, ini yang Mr. Block. Nah, itu bisa digabungkan nanti. Jadi kalau kita menuliskan tanggal, bisa digabung 14 tik 11. Jadi kalau ada tanda plus ini artinya menggabungkan tanggal ya. Kalau kita menggabungkan string, kalau kita beroperasi dengan tipe data string, oke ya. Nah, ini contohnya tadi operatornya, dan string dikalikan sebanyak angka yang akan kita inginkan. Kalau kita kalikan dengan angka 3, maka akan ditulis keren, 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 keren selama 3 kali. Tapi nggak bisa mengalihkan antara string dengan string. Itu konsepnya ya. Jadi bisa menambahkan string, tapi nggak bisa mengalihkan string antara string. Kalau mau dikalikan harus dengan angka dan string. Nah, itu. Nah, ini kesimpulannya sudah. Nah, kita coba yuk masuk ke ini, course-nya lagi. Mr. Fox lagi. Coba Asyam masuk ke dalam yang course ke-6 berarti ya. Ke-6-nya. Asyam, Iya, suara Mister masuk nggak? masuk. Masuk ya? Oh, suaranya kayak putus-putus ya. Oke, udah. Hmm. Interpreter memahami cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan data tipe. Itu yang pertama betul apa salah? Betul kan? Kan kalau dia string, dia tahu kan interpreternya, oh ini string gitu. Yang kedua, betul apa salah? Kalau menambah. Kalau menambah dijejer, berarti bukan error kan? Berarti betul harusnya. Nah, sip. Kemudian, semua operator di Python hanya memiliki satu arti. Betul? Betul. Bukan. Karena kalau di string, bisa beda kan artinya? String itu kalau Hah? menggunakan tanda plus akan dijejer hurufnya. Tapi kalau integer atau bilangan bulat dengan menggunakan tanda plus akan jumlah. Jadi bisa beda arti. Berarti bukan satu arti, berarti salah ini. Nah, berarti nggak usah di checklist maksudnya. Nanti yang selanjutnya, interpreter adalah sebuah program spesial yang memahami. Betul, oke. Oke, data string. Yes, coba. Harusnya sih betul. Nah, good job. Nah, ini. Sekarang coba cari kode yang bisa mencetak sebuah string. String itu dia menggunakan tanda petik satu atau tanda petik. Tipsnya itu, trik ya ininya, hintnya kok. Coba cari di atas kode-kode itu di drag yang mana. Oke. Hmm. Yang sebelah kanan itu. Oh itu dulu. Oke. Oke. Besar. Coba cek dulu. Betul kah itu?
yang di bagian program mencetak sebuah string itu ada nama Nick umur 29. Nick itu tipe data apa? Itu. Nick itu string Program. kan? Nah, 29 tipe datanya angka. angka. Angka string bisa ditambahin nggak? Enggak. Nggak bisa, berarti akan error. Nah, yang Sarah itu malah justru yang nanti akan menghasilkan string. Nah, oke. Paham ya? Hmm. Oke. Ya, lanjut. Oke. Eh, Nah, ini berarti operasi untuk menggabungkan string. Natal, head, plus semuanya itu akan menggabungkan string. Oke, good job. Kalau ada 40. Cara banyak-banyak latihan bisa sampai 50 nih nanti. Bisa makin cepet nih. Oke. Oke, good job. Nah, sekarang kita mau mendebak lagi nih ya. Benerin masalah itu artinya kita debak suatu program. Coba apa yang Mister salah di Lukman sini? Hasan izin buang ingus dulu ya.
Boleh, silakan. Langsung sudah nggak Sudah? ada. Oke. Yuk, lanjut. Nah, ini untuk membenarkan atau mendebug di bagian baris keempatnya. Jadi nanti akan hasilkan tulisan di bawah permintaan New York atau Los Angeles atau London terbuat. Nah, itu apa yang kurang berarti di baris keempat. Gimana kalau kita menggabungkan string? Tanda plus. Yes. Oke. Tapi tanda plusnya harus ditulis di mana? Di baris keempat, berarti di bagian value dari variabel searchingnya. Jadi kota plus tanda slash. Nah, itu ada plusnya. Nanti setelah tanda slash juga ada plusnya lagi. Kan kita mau menggabungkan katanya, kata-katanya. Ya, tanda plus lagi. Good. Terus tuh lagi. Setelah distrik juga ada. Ya. Oke. Oke. Plus. Oke. Paham ya Asyam ya, di situ maksudnya plus untuk menggabungkan variabel-variabel yang ada di situ. Coba di run. Dicek apa yang kurang itu atau yang salah. Tulisannya bad input tuh. Coba kita belajar handling error sekalian. Dilihat ada yang aneh nggak? Tunggu. Ada. Apa? Oke, coba. Oke, nice. Y-nya itu huruf besar Asyam. Coba diulang lagi, di stop dulu. Di stop dulu, dilan lagi. New York. Y-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Nanti nggak akan kedetek nanti. Oke. Good job. Los Angeles. Los Angeles. Udah? Sukses nggak tuh? Sudah. Nge-lag nih di tempat Mister. Udah sukses ya? Oh ya, oke. Nice. Nah, oke. Selanjutnya, tempat Mister nge-lag tadi gambarnya Asyam. Sabar. Aku Ini lagi udah bingung. page nomor berapa ini? Nomor 6 ya? Betul? Ya. Oke, nah di sini dikatakan apa nih?
Direktur ingin membuat gabungan dari informasi klien, mulai dari nomor ID, nama keluarga, dan tur variabelnya itu. Berarti kalau digabungin gimana? Jadi kalau menggabung string seperti apa? Langsung seperti itu kah? Ada tanda apa kalau mau menggabungkan? Yes. Oke, selanjutnya. Ingat kalau mau menggabungkan ada tanda apa dulu? Tanda sebelum variabel berarti harus ada tanda apa dulu? Kan digabungin lagi nih ceritanya tanda slash-nya. Ya, good. Selalu gunakan tanda untuk menggabungkan string dengan variabel atau tulisan lainnya. Oke. Setelah nama keluarga ada tanda slash. Ya, habis itu baru nama turnya. Tunggu. Apa ya yang kurang? Yang teliti. Apa itu? Oh. Pencet tuh. Yes. Good job. Nah, itu secara fungsinya udah benar tuh. Nah, ada bad input. Kenapa bad inputnya? Di bagian baris keempat tuh bad input tuh. Tur plusnya nggak usah. Sebelah sebelah kanan itu Asyam adalah tulisan tanda plus kan? Dihapus saja. Coba cek lagi. Nah, sekarang bad inputnya kembali ke yang bagian baris kedua ternyata. Bagaimana cara kita mengassign suatu variabel yang berbentuk string? Apakah sudah betul itu? Sabar. Nama keluarga, isian string, bagaimana aturannya? Function itu isiannya kan string, berarti harus ada apa? Yes. Oke. Nah, selanjutnya masih error. Kenapa? Tuh. Integer tidak bisa ditambahkan dengan string. For add, integer and string itu unsupported range. Nomor ID itu kan integer apa string? Integer. Integer. Nah, cara ngerubah dalam bentuk string tadi, kalau ngerubah dalam bentuk integer ke string, kasih integer nt. Kalau string kalau integer ke string berarti yes. Coba. Ya, betul. Tapi nggak tahu harus nulis di mananya. Di bagian di depannya nomor ID ditulis str. Nah, di situ betul. str dalam kurung buka dulu, bukan koma, kurung buka. Terus nomor ID-nya itu di kurung tutup. Sebelum tanda, yaitu di sebelah kanannya ID kurung tutup. Oke, good job. Coba lagi. Mau diapain sama Syam? Nama keluarganya mau diapain? Asal tuh mau ngetik dalam sini. Coba gimana? Maksudnya mau diversi ya? Jangan-jangan ya?
Yes. Oke, nice. Oke, satu lagi. Kita masuk ke dalam materi lagi ya. Nah, sekarang ini gimana yuk? Coba Memotong bagian nama karyawan. Masih ingat yang pelajaran pertama tadi? masih. Jadi itu mau nulis yang namanya Kate dan Jim. Kate atau Jim. Nanti tuliskan hadiahkan bonus Kate Jim. Tapi kita harus cari dulu nama satu Kate-nya itu di bagian mana, di array bagian mana, di indeks bagian mana gitu. Hmm. Aduh gimana ya, kalau Jin itu kan Kate itu 4, Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 10 sampai 12. Perlu ya, oke. Coba ditulis dulu, Bro. Nah, coba ya, Mister koreksi sebentar. Itu 10 itu kelebihan tuh. Kalau 10 nanti dapatnya kalau kit itu Jangannya 4, kalau kit itu 4 yang E, itu kan berarti spasinya kan dihitung 4 ya. Ngitung itu bukan dari E-nya ya, dari spasinya. K0, A1, T2, E3, spasi 4. Nah, berarti itu udah betul, udah 4 betul. Masuk Mister, yang di atas itu sampai 4 betul. Maksud Mister, kalau Asya mau hitung 4, itu 4-nya itu yang spasi, bukan 4 yang E. Jadi lanjutannya yang D di angka 5 indeksnya. Bingung nggak? Itu angka 4 udah betul. Nah, nice. Nah, sekarang kalau yang J, D-nya itu udah angka 5. 5, 6, N7, terus spasi spasi 8. 8, nah, J-nya 9. Nah, oke, good job. Coba itu spasinya dirapikan sekalian. Sebelum 12, spasinya dia. Yes. Kita biasakan untuk menuliskan dengan best practice ya. Jadi biar enak nanti waktu pembacaan code-nya. Hadiah. Hadiahkan. Kurangkan. Hadiahkan bonus. Di bagian printnya. Oke. Okay. Hmm. Klik dulu, jadi nama 1 Mm-mm. plus Mm-mm. Mm-mm. aduh kelebihan. Ya, betul itu. Nah, sebelum dirun, Mister mau tanya, betul nggak itu penulisan untuk menambahkan variabel seperti itu saat kita mau menambahkan string? Ada yang Iya, kurang nggak? Betul, yakin? Nah, coba cek. Di bagian hadiahkan bonus, itu setelah tanda petik harusnya ada koma. Iya. Jangan lupa ya, kalau kita menggunakan literal seperti ini, itu ada tanda koma. Jadi untuk masukkan nama variabel. Yes, good job. Oke, kita balik lagi ke materi dulu. Nanti selanjutnya saya melanjutkan setelah materi ya.
Mister share screen lagi. Gimana tangannya? Capek kah? Capek ya? Oke, istirahat dulu. Istirahat dulu untuk latihannya. Kita lanjutkan materinya. Mister share screen dulu, izin. Sebentar, ada apa ini? Oke, wait a minute. Nah, Mister share screen materinya. Sudah muncul screen, Mister? Sudah. Sudah, good. Nah, sekarang udah akhir dari hari kerja kita. Nah, kita udah belajar apa hari ini? Fungsi untuk menangani string, ya kan? Yang sudah dipelajari oleh Asyam hari ini. Coba sebutkan apa aja yang sudah dipelajari Asyam untuk yang string. Seingat Asap itu ada Apa? ada string, Stringnya integer, ngapain? Uh-uh. terus udah seingat Asap. Oke, Mister bantu. Untuk menghitung panjang karakter kita pakai fungsi apa? Apa Fine. tadi? No. Len, oke, nice. Terus kalau kita mau mengkonversi dari integer string, pakai fungsi apa? String. String, oke. Kalau kebalikannya dari string ke integer, oke, good job. Terus satu lagi, kalau mau mencari sesuatu, mencari kata dalam suatu kalimat, kita menggunakan fungsi Fine. find, oke, nice. Nah, find itu harus digunakan pada saat seluruh kalimatnya dalam bentuk kalimat yang terbakukan. Kita sebut ini kan statusnya case sensitif ya. Nah, merubah huruf besar ke dalam huruf kecil, kita pakai fungsi apa? Masih ingat? Itu. Apa yuk? Mister kasihin depannya fungsinya ini L. Len. Bukan. Len tadi kan untuk apa? Panjang karakter. Kalau ini membuat karakternya jadi huruf kecil semua. Depannya hurufnya L. Lower. Nah, nanti lower. Nah, nanti itu akan digunakan ketika Syam udah akan melaksanakan perintah function. Sebelum melaksanakan perintah function si find. Kok perintah function? Perintah find dalam function string. Oke, next question. Pertanyaan kedua. Kita bisa mengubah dari data tipe string. Nah, ini tadi udah ya di pertanyaan pertama tadi ya. Nah, Mister terlalu cepat tadi. Oke, interpreter berarti. Yang ketiga, apa itu interpreter? Yang tadi Mister jelaskan. Interpreter adalah komputernya. Yes, oke. Dapat, Mister dapat apa yang dimaksudkan Syam. Nah, si interpreter ini bisa membaca kalau bentuknya datanya apa? 0 dan 1. 0 dan 1. Oke. Jadi, udah paham ya Syam ya untuk interpreter itu apa. Dan ingat Syam, ke depannya nantinya yang dimaksud oleh pelaku atau eksekutor dan sebagainya yang ada di dalam slide, misalnya nanti Syam baca slide dan sebagainya itu adalah interpreter atau si komputer tadi yang Syam bilang. Bukan manusia ya, karena ini kita ngomongin bahasa mesin. Jadi sekali lagi pelaku atau eksekutor di dalam dunia pemrograman itu adalah komputer atau si interpreter. Sebenarnya ada satu lagi namanya compiler, tapi kan dilakukan di Python. Nanti itu. Kita belajar Python dulu. Oke, good job Syam untuk wawancara teknis hari ini. Jadi hari kerja ini udah aman, yang udah oke. Selanjutnya, nah ini kira-kira nanti ke depannya kan ada tugas untuk yang bin ya, Syam ya, sama selesaikan tugas yang tadi. Kalau nanti Syam ada pertanyaan, langsung di chat sama Mister WA pribadi juga boleh, atau di grup juga boleh. Oke, Syam?
Oke. Nah, sebelum ada Mister mau tutup, ada yang mau disampaikan Syam dulu atau yang ditanyakan Syam? Gak ada. Nggak ada, aman. Sama. Aman, oke, nice. Nah, nanti habis ini dulu, jangan langsung ngerjain tugas, tangannya dilemesin dulu, ya kan? Biar nggak capek. Nah, baru nanti kalau udah oke lagi, tangannya udah balik lagi, udah nggak sakit lagi. Karena kalau Python ini harus berlatih terus ya, biar nggak lupa. Karena kalau lupa, sebenarnya kita nggak perlu hafal semua fungsinya. Ntar kalau fungsinya lupa bisa lihat lagi. Yang penting Syam berlatih untuk cara ketiknya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, kasih ya Syam udah bergabung dengan Mister di sini, belajar bersama. Mister akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Syam. Betul. Asap live ya. Ya, silakan.